Columbus selama ini selalu digaung-gaungkan sebagai penemu benua Amerika pertama kali. Namun belakangan banyak studi yang mengatakan jika nyatanya pria Italia itu bukanlah yang pertama kali menjejakkan kakinya di benua ini. Beberapa bangsa dianggap melakukannya terlebih dahulu, mulai dari Tiongkok, Viking, bahkan Indonesia. Ya, Indonesia dianggap sebagai pendahulu Columbus lantaran ada beberapa bukti yang menjelaskan tentang itu. Hal itu sangat bisa dimaklumi mengingat sejak duduk di bangku sekolah dasar, klaim Columbus sebagai penjejak pertama tanah Amerika pada 1492 telah diajarkan. Disebutkan, pedagang sekaligus penjelajah asal Genoa, Italia itu menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai di benua Amerika pada 12 Oktober 1402. Namun berdasarkan fakta sejarah, benarkah klaim tersebut? Adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan salah satu tokoh yang tidak percaya bahwa benua Amerika ditemukan oleh Columbus. Berpidato pada KTT para pemimpin muslim dari Amerika Latin di Istanbul, Turki, Erdogan secara tegas menyatakan Amerika ditemukan para pelaut muslim di abad ke-12, hampir 3 abad sebelum Columbus menginjakan kaki di sana. Menurut Erdogan, kontak-kontak antara Amerika Latin dan Islam telah dilakukan sejak abad ke-12. Sebelumnya, seorang ahli kapal selam dan sejarawan kondang, Gavin Menzies, pun membantah klaim Columbus adalah penjelajah pertama Amerika. Menurut dia, penemu benua Amerika adalah Laksmana Muslim asal Cina bernama Cheng Ho. Dalam catatannya, Cheng Ho menginjakan kaki di sana 70 tahun sebelum pelayaran Columbus. Kepada publik, ia menunjukkan bukti berupa peta pelayaran kuno dan artefak yang secara jelas menyatakan Cheng Ho pernah singgah di Amerika setelah melakukan pelayaran pada periode 1421 sampai 1423. Menurut catatan Miguel Pericas of Cadiz, penulis yang menemani penemu benua Amerika Columbus, ketika kali pertama mereka menginjakkan kakinya di Amerika, ternyata tanah yang katanya tak berpenghuni ini telah berpenduduk. Kemudian dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Miguel Pericas, masyarakat yang sepertinya sudah mendiami Amerika cukup lama itu menunjukkan adat yang hampir serupa dengan Minangkabau. Kemudian yang jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah masyarakat yang dimaksud ini memanglah orang Indonesia atau lebih tepatnya masyarakat alam Minangkabau? Mari kita telusuri bersama lewat catatan yang ditulis oleh Miguel Pericas. Columbus disambut oleh masyarakat yang sudah beradab. Ada beberapa versi tentang sambutan yang diterima oleh Columbus ketika pertama kali menginjakkan kaki di Amerika. Ada yang mengatakan mereka disambut oleh suku-suku setempat yang belum beradab. Ada juga yang mengatakan jika penemu benua Amerika Columbus dan awak kapalnya ternyata disambut oleh masyarakat yang sudah kompleks peradabannya. Dan anggapan yang kedua ini adalah catatan dari Miguel Pericas. Pendaratan Columbus, desa itu terletak di pedalaman lebih kurang 1 mil dari laut. Sebuah jalan di antara ladang-ladang dikerjakan sangat baik. Begitu tulis Miguel Pericas of Cadiz dalam laporannya. Masih dalam tulisan Miguel, ia juga menyebutkan istilah bernama kuasa nagari atau kuaso nagari, yang kalau ditelaah lebih dalam maka kata ini memang merujuk kepada alam Minang. Miguel menyebut berkali-kali kuasa nagari. Ya, masih dalam buku yang ditulis oleh Miguel Pericas of Cadiz, pengawal Columbus ini juga menuliskan beberapa kali istilah kuasa nagari. Menurut Miguel, kuasa nagari ini adalah orang yang jadi pemimpin kelompok masyarakat yang menyambutnya. Diceritakan oleh Miguel saat pertama kali bertemu dengan kuasa nagari ini, sosok satu itu ditandu oleh beberapa orang dan dikelilingi oleh para pembesarnya. Kuasa nagari ini hanya ada di istilah Minangkabau. Kalau merujuk dari istilah kuasa nagari sendiri, memang tak ada pilihan lain selain mengasosiasikannya dengan Minang. Ya, hanya di daerah inilah ditemukan istilah itu, dan artinya memang adalah seorang kepala pemerintahan atau anggap saja pemimpin sebuah kampung, sebuah negeri. Columbus disambut iring-iringan mirip adat orang Minang. Masih dalam catatan Miguel, sang notulen Columbus ini juga mengatakan jika mereka disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat setempat. Tak cuma kuasa nagari yang ditandu dan dikelilingi pembesarnya, tapi juga iringan-iringan yang menghebohkan. Tatkala ia datang, maka kedatangannya itu bersama pengiring bangsawan. Sewaktu dia makin dekat, maka kami mendengarkan bunyi genderang dan nyanyian di seberang ladang-ladang jagung, tulis Miguel. Sambutan alam Minang kuasa nagari diangkut dalam sebuah tandu yang dipikul 8 orang, dikelilingi para pembesarnya. Barisan paling depan, rombongan genderang dan para penyanyi, lanjut Miguel di catatan yang sama. Tentang ini, seorang penulis bernama Yusuf Shoaib mengatakan kebiasaan seperti itu mengacu pada adat istiadat Minang.
Barisan gendang dan penari untuk menyambut tamu besar memang sepertinya hanya dimiliki oleh suku Sumatera tersebut. Tarian sambutan kepada Columbus adalah sewah. Disebutkan sebelumnya jika penemu benua Amerika Columbus dan kelompoknya disambut oleh tarian-tarian, Yusuf Soyid mengasosiasikan tarian ini dengan sewah. Ya, ini semacam tarian sambutan kepada tamu yang memang hanya dimiliki oleh masyarakat Minang. Tentang sewah, tarian ini memiliki gerakan yang mirip-mirip seperti pencaksilat. Sayangnya Miguel sendiri tidak mencatat detail bagaimana gerakan tarian tersebut. Namun kalau melihat dari catatan-catatan sebelumnya, tarian ini memang mengarah ke sewah, tarian Minang yang ditujukan untuk menyambut tamu-tamu besar. Satu fakta lagi yang makin menguatkan keyakinan jika masyarakat yang ditemui penemu benua Amerika Columbus ini merupakan orang Minang adalah dari cara mereka menyambut si pelaut tersebut. Miguel mengatakan jika Columbus dan anak buahnya dipersilakan duduk di atas bantal, kemudian disuguhi bermacam-macam hidangan. Kebiasaan duduk bersila di atas bantal juga merupakan adat orang Minang ketika menyambut para tamunya. Sebagai tambahan, Miguel mengatakan ketika itu mereka diperlakukan bak raja dengan banyak makanan-makanan yang tersedia, termasuk salah satunya adalah ikan dengan bumbu. Masakan satu itu pun juga bisa dikaitkan dengan Minang. Awalnya memang seperti hal yang mustahil jika orang Minang lebih dulu di Amerika daripada Columbus. Tapi bukti ini tercatat dalam buku Miguel Pericas of Cadiz, orang yang selalu ada di samping Columbus. Nah, jika hal ini benar, bagaimana cara orang-orang Minang ini mendaratkan kakinya di Amerika? Lalu bagaimana pula tentang jejak peninggalan mereka? Hal ini masih jadi misteri hingga sekarang.